Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apa kabar? Selamat datang. Senang sekali saya Isa Alkaf beserta seluruh kru. Ada Atep, ada Anis Mualim, ada Yusuf Bangkit di meja operator bisa menemani ikhwan akhwat sekalian pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat, kali ini kita kedatangan satu tamu dari luar negeri. Dari negeri Mesir, don jauh di sana. Kalau kata orang, Mesir adalah ibu bagi dunia. saking tuanya peradaban di Mesir. Kita bersama Syekh Ridho Daud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syekh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah Syekh Isa. Alhamdulillah, senang. Terima kasih sudah menyempatkan dakwah di Radio Sentra. Enggak, saya bangga karena saya di sini. Masya Allah. Ya betul. Ya, Alhamdulillah. reputasi radio dan Anda juga orang ulama. Alhamdulillah. Dan saya bangga karena saya ikut di sini ya. Amin, betul amin. Ya. Alhamdulillah. Senang kedatangan. Selamat datang, ini radio sederhana sekali. Mana itu sederhana ini? Intinya dan isinya bagaimana? Alhamdulillah. Isinya Alhamdulillah. Ya. Mengarahkan masyarakat ke mana? Itu intinya. Betul. Mengarahkan masyarakat kepada kebenarannya. Ya. Amin, doain saya. Jadi ini radio adalah wakaf untuk umat, yang menggerakkan juga umat. Wakaf. Iya, seperti masjid. Kita setiap bulan ada laporan keuangan. Sesama pikiran itu di Mesir, wakaf artinya sempurna pikiran ide itu di Mesir juga ya. Oh, di Mesir juga begitu ya? Iya. Oh, Masya Allah. Ada wakaf banyak, ada kementerian namanya kementerian wakaf. Oh, di Mesir. Aji. Masya Allah, kita akan tanya-tanya banyak bersama Syekh Ridho Daud. Silakan. Tapi ikhwan akhwat, kita buka dulu agar majelis kita dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat, mari kita gali ilmu sama Syekh Ridho Daud. Alhamdulillah. Syekh udah berapa lama di Indonesia? Sebelum COVID-19 saya pernah tinggal di Bandar Lampung, Sumatera. Hampir 2 tahun. Lalu saat COVID udah menjadi masalah besar, saya dipaksa pulang ke Mesir, negara saya. Ya, tinggal di Mesir hampir 1 tahun separuh atau 1 tahun 6 bulan. Lalu saya pulang lagi atau balik lagi ke Jakarta. Tinggal di Jakarta dari 1 tahun. Masya Allah. Awal tujuan ke Jakarta memang fokus untuk dakwah sudah? Ya, dakwah. Semuanya tujuan saya, baik ke Bandar Lampung atau di Jakarta, dakwah. Masya Allah. Iya, dakwah. Apa yang menarik dari Indonesia di pandangan orang Mesir, Syekh? Iya, kalau kamu menghitung beberapa sekolah Islam di Indonesia, menghitung beberapa kampus Islam di Indonesia, betul-betul saya tidak berlebihan. Jumlah sekolah Islam dan kampus Islam di Indonesia lebih dari Mesir. Jadi, ya, itu menandakan bahwa apa? Itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyak bahwa kebutuhannya. Ya, betul. Indonesia perhatian. Menarik semuanya upayanya ke arah Islam. Itu tanda kegiatan dan pikiran dan budaya Indonesia bagaimana. Jadi itu salah satu sesuatu yang saya diarahkan diri sendiri. Padahal itu saya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada beberapa negara mungkin dianggap seperti itu tapi tidak seperti Indonesia. Indonesia lebih upayanya diarahkan ke Islam. Ya, betul. Masya Allah. Setiap mungkin kita berani kalau menatakan mungkin setiap rumah di Indonesia ada majelis ta'lim. Ada naji, ada ibu, ada ini, ada ini. Ya, betul. Jadi tidak pernah saya ketemu seperti itu di negara yang lain. Tidak. Ada di Mesir? Tidak ada. Tidak ada. Mesir cuman unik di kampus Al-Azhar. Ya. Utama Al-Azhar. Al-Azhar, apakah warga Mesir itu sebenarnya punya himmah, punya kesemangatan dalam belajar agamanya? Enggak juga. Biar saya jujur. Enggak.
Itu dari lama, bukan hanya dari 10 tahun lalu. Karena 10 tahun lalu itu mungkin ada kudeta di Mesir membuat keadaan Mesir telapak tangan. Mengganti arahnya semua, baik sosial, politik, ekonomi, pendidikan, agama, semuanya udah dikurang, udah di down. Tapi sebelumnya juga, sebelum kudeta itu, tidak seperti Indonesia juga. Tidak mungkin mencapai tingkatan Indonesia, tingkatan mencapai aktivitas upaya Indonesia bagi keagamaan. Tidak. Masya Allah, Masya Tidak. Allah. Tapi ilmu yang benar, ilmu yang kekuatan di seluruh dunia, itu di dalam Al-Azhar. Anda paham dan tahu. Dalam Universitas Al-Azhar. Tapi di sisi society atau sosial, Indonesia lebih dan nomor satu di mana? Ya, betul. Tapi berarti sudah memakan asam garamnya hidup di Indonesia ya. Auzubillah, asam itu garamnya lebih tinggi. Saya tidak mungkin. Kalau mungkin nasi goreng boleh. Iya. Ini istilah orang sudah lama hidup di Indonesia. Artinya sudah menghadapi berbagai macam karakteristik orang Indonesia ya. Tapi gimana Syekh ngelihat dunia dakwah di Indonesia nih? Apa yang Syekh lihat? Ciri khas jalan dakwah di Indonesia kebebasan, free. Betul. Asik. Ya, betul. Yang mau ilmu kebatinan, ilmu sufi silahkan. Yang mau ilmu salafi silahkan. Yang mau ilmu ikhwan muslimin silahkan. Yang mau ilmu ini silahkan. Tapi dengan berbatasan. Berbatasan damai, berbatasan hormat yang lain, ya, sopan sama yang lain. Ini hal positif apa negatif menurut saya? Kebebasan ini. Salah satu Allah Subhanahu Wa Taala memilih orang Arab zaman itu biar mereka yang menambil dan mentanggung jawab agama saat daerah Arab. Ciri khas saat itu kebebasan. Iya. Jadi kebebasan itu baik. Akibatnya baik. Akibatnya positif, akibatnya ada berhasil. Kalau kamu membangunkan sesuatu berdasar free atau freedom atau kebebasan, pasti dapat hasil nanti. Ya pasti. Tapi kan akibat dari kebebasan itu akhirnya jadi banyak kelompok-kelompok sih. Yang mana nantinya jadi berantem begitu. Kenapa tidak ada berhantam? Sahabat Nabi Muhammad SAW tidak diberbedakan? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Abu Bakar dirinya ada pendapat beda dari Umar dirinya. Saat peristiwa Hurub Riddah. Umar ada pendapat beda dari Abu Bakar. Abu Bakar mau fight. Umar tidak mau. Jadi tapi mereka apa? Bisa hidup bersama. Itu intinya. Saya bisa ada pendapat jauh bedanya dari Anda, tapi bisa hidup bersama. Jadi pada saat zaman sahabat pun keberadaan Nabi masih ada perbedaan ya? Ada. Karakteristik atau karakter Umar jauh dari Utsman. Kak Utsman orang suka malu sampai malaikat malu dari Utsman. Malaikat aja malu sama Sayyidina Utsman. Betul. Tapi karakter Umar keras sekali, kuat sekali, suka manajemen. Suka gini. Jauh padahal mereka apa? Saudara. Beda jauh ya? Padahal mereka saudara. Oke, Syekh. Dari perbedaan yang terjadi pada zaman sahabat dengan perbedaan yang terjadi pada zaman sekarang, apa yang perlu kita contoh sehingga kalau kita lihat zaman sekarang ini orang banyak ribut, banyak berantem, banyak tahdzir. Jangan dengar ustadz ini, jangan dengar guru ini, jangan dengar wah, banyak yang membatas-batasi. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi sih? Harus ada pertanyaan kamu paling penting dan saya menghormat. Hal ini harus diatur oleh pemerintah atau oleh lembaga agama atau oleh Kementerian Agama. Artinya apa? Bagaimana? Tidak dibolehkan orang pun bisa menobrol tentang Islam. Mana sertifikat kamu? Mana ijazah kamu? Kamu lulus dari mana? Dan masuk ujian. Dibuat Indonesia, dibuat lembaga Kementerian Indonesia biar tahu cara pikiran niat.
Biar tahu ilmunya benar atau tidak. Biar ilmunya ada dasar atau tidak. Jadi nanti kita kalau ada perbedaan seperti sahabat. Bukan tergantung karakter ciri khas saya dan ciri khas Anda. Enggak. Kalau saya ada berbeda sama Ustaz Isa, seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i ada perbedaan. Tapi mereka duanya apa? Kepala mazhab. Masya Allah. Jadi harus. Karena saya lihat dan ketemu beberapa ustaz atau beberapa mengkasih ceramah di masjid atau seminar atau gini. Tapi maaf, ilmunya tidak setuju sama Quran dan Sunnah. Jadi dari mana ya Pak? Dan terkenal di YouTube dan di TikTok. Artinya saya udah lihat. Kalau dari perbedaan itu harusnya merujuk kepada Al-Quran ya. Selama dia tidak jauh dari Al-Quran. Itu dasar kita. Kita tidak mungkin berani keluar dari Quran atau Sunnah. Dan Quran atau Sunnah ada. Kalau di Mesir kamu tahu, ada peribahasa di Mesir. Dibilang, اللي مالوش كبير بيشتري له barang siapa yang tidak ada kepala harus mencari satu. Kepala kita siapa? Al-Azhar. Kepala kita siapa? Majlis Ulama Besar di Indonesia. Kalau menurut saya keluar dari aturan atau Al-Azhar atau Majlis Ulama di Indonesia, harus saya stop dan ulangi pikiran saya. Karena itu dianggap kepala saya. Biar kita tidak iri atau menghancur kayun Islam. Nggak usah. Karena kalau kayun Islam itu bersih, harus tetap di kebersihan. Bagaimana? Dengan aturan. Siapa yang bisa ngobrol tentang agama? Tidak sia-sia, tidak apapun, siapapun, nggak boleh. Harus izin, harus sertifikat, harus kursus pun dibuat dari pemerintah atau lembaga atau seperti itu. Itu yang kita akan menghindari masalah yang kamu bertanya tentang. Artinya berarti benar keperbedaan itu memang sebenarnya indah sebenarnya perbedaan itu. Asal jangan terjadi yang namanya perselisihan antar perbedaan tadi ya. Kenapa bisa terjadi perselisihan? Karena memang kalau tadi Syekh membahasakannya nggak ada kepala atau nggak ada pegangan yang kuat. Harus ada pegangan yang kuat ya. Dan sekuat-kuat pegangan adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah Subhanahu wa taala, dan tali yang dibentangkan adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Syekh, kalau di Mesir itu anak-anak tuh belajar agama belajar ngafal Quran dari umur berapa tahun, Syekh? Dari umur 6 tahun ya? Dengan secara rasmi. Dari umur 6. Tapi ada yang mulai menedar anaknya dari umur 4. Ya. Tapi dari umur 6 rasmi. Melalui sekolah. Harus dengan secara pendidikan keagamaan. Tapi karena kamu tahu di Mesir ada dua jalur pendidikan, pendidikan agama, pendidikan sipil yang tidak agama. Kalau di sisi agama, pendidikan agama dimulai mengajar menghafal Al-Quran pada umur 6. Itu sampai SMA kelas 3 udah menghafal Al-Quran 30 juz semua. Saat dia sampai SMA kelas 3, pasti wajib murid udah menghafal semua Al-Quran. Pasti. Positifnya apa sih kalau semua murid kita terapkan di Indonesia? Semua anak SMA yang muslim harus hafal Quran. Itu kelebihannya apa sih? Dampak positifnya? Biar saya jujur juga, itu tidak kewajiban. Tidak kewajiban. Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh umat Islam biar menghafal Al-Quran semua. Tidak. Tapi walau yang sekurang-kurangnya 1 juz. Biar saya tahu apa itu Al-Quran. Biar Al-Quran dan isinya dan peristiwanya atau ciri khasnya tidak dihilang demi zaman ke zaman. Harus tetap di hati manusia. Harus ada di hati ya. Harus ada. Apapun pekerjaannya.
Walaupun pekerjaan itu nanti kita menajar dan melalui media, melalui ustaz, melalui gini, melalui semuanya kementerian harus kerja bersama biar memujukkan masyarakatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tujuan manusia nomor satu. Ajib. Kita dicipta Allah Subhanahu wa taala karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa jadi itu tujuan kita. Ajib. Tujuan kita. Tapi kita pada dasar tidak disuruh Allah Subhanahu wa taala atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam biar menghafal Al-Qur'an. Tidak. Enggak ya. Tidak. Jadi tidak dipaksa. Okay. Tapi harus kewajiban walau sedikit. Walau sedikit. Dan wajib berdekatan dengan Al-Qur'an, wajib ya, apapun pekerjaan kita ya. Berdekatan di sisi memahami, pengertian, memahami. Tapi kalau di sisi hafalan, ada sahabat tidak menghafal Al-Quran semua. Tidak ada. Yani mungkin dalam sahabat Nabi Muhammad tidak semua sahabat Nabi Muhammad menghafal semua Al-Quran. Tidak. Di peran Al-Riddah, huruf Al-Riddah, ada banyak sahabat yang meninggal. Dipanggil apa atau dikenal apa? Dikenal orang hamili Al-Quran. Jadi ada yang tidak hamili. Ada yang mempunyai Al-Quran di hati. Hamil itu maksudnya menghafal Al-Quran. Ya betul. Ya betul. Di dalam. Jadi itu salah satu sebab yang membuat Abu Bakar dan Umar berpikir bagaimana mengkumpul Al-Quran. Jadi itu tanda bahwa tidak syarat kamu atau ada beberapa orang yang berpikir semuanya sahabat Muhammad menghafal Al-Quran. Tidak. Ini bukti dari sunnah. Saat apa sebab Abu Bakar yang membuatnya mendurun Abu Bakar atau memaksakan Abu Bakar biar mengkumpul Al-Quran, itu karena dia di huruf Ar-Riddah dapat beberapa sahabat yang menghafal Al-Quran udah meninggal di dalam perang ini. Jadi dia takut. Takut Al-Quran dihilang, dihancur, dilupa. Jadi dia disuruh diri sendiri dan umatnya dan sahabatnya biar mengkumpul Al-Quran. Jadi bisa saya menajar Al-Quran dan tafsirnya dan tadabbur Al-Quran, ya wajib. Tadabbur Al-Quran wajib. Tadabbur artinya menghayat. Min hayat. Bukan kata arti. Karena kata arti tidak cukup. Mungkin saya membuka Al-Quran dengan terjemahan Indonesia, tapi kurang sekali. Itu bukan harus mendengarkan penjelasan dari seorang guru ya. Bukan keinginan Allah. Menarik di sini sih. Tadi kan kita belajar tentang keberagaman seseorang memeluk agamanya, terutama di Indonesia. Beragam golongan, beragam dan segala macam keberagaman itu harus didasari dengan Al-Quran. Dan kita belajar tadi bahwa di Mesir anak-anak dari umur 6 tahun saja sudah dikenalkan dengan Al-Quran ya. Ya, dia menghafal. Mulai tafsir nanti di tahap nanti. Jadi ngafal dulu. Menghafal dulu. Ajib. Mulai tafsir dari SMP kelas 1. Oke. Syekh, kalau tadi kita membicarakan keberagaman seseorang dalam beragama, dan ini ada keberagaman satu lagi, Syekh, yaitu keberagaman orang dalam menjalani profesi kehidupan. Seseorang sekarang nggak mungkin semuanya jadi ustadz, atau semuanya jadi dai, atau semuanya jadi punya majelis ta'lim. Pasti ada aja yang harus bergerak di bidang kedokteran, ada aja yang harus bergerak di bidang karyawan, perkantoran, atau bidang perekonomian, atau bahkan pemerintahan, atau bahkan teknisi. Dari semua ini, Syekh, bagaimana caranya kalau kita itu tidak berada di lingkungan agama, ingin tetap memegang teguh agama kita? Jawab saya bukan, saya bisa jawab, tapi lebih baik kalau Anda jawab. Karena apa? Pernah saya dengar ceramah kamu. Ya Allah. Dengar di TikTok. Ya betul. Ceramah kamu kasih atau memberi saya kisan. Kisan itu adalah apa? Masya Allah. How do you think like a Muslim? Bagaimana kamu berpikir sebagai orang Muslim? Itu intinya. Bagaimana saya menjadi dokter Muslim? Bagaimana saya menjadi insinyur Muslim? Itu pertanyaan Anda. Padahal kamu berlatih di ceramah kamu yang di TikTok. Masya Allah. Ya betul. Kamu yang bisa jawab, bukan saya. Tapi kalau pendengar lebih pengen dengar jawabannya Syekh.
tujuan itu bagaimana? Karena agama yang saya lihat di TikTok, ceramah Anda ya, betul, benar. Saya tidak memuji, tapi itu hak kamu. Marhaba. Ya, itu hak kamu, betul. Karena saya tidak pernah ketemu sama ceramah. Mungkin ada beberapa ulama, tapi saya tidak tahu namanya. Yang menggunakan cara praktis seperti Anda. Jadi kita butuh agama diajari ulama dengan secara praktis, bukan dengan secara ritual hanya. Enggak. Ritual Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak kasih ritual di tahap Makkah. Tidak kasih sistematik, tidak kasih peraturan. Berapa? 13 tahun. Orang beriman yang paling imanannya paling tinggi di seluruh dunia, ya, tidak dikasih sistematik, tidak dikasih peraturan. Cuman kasih apa? Keimanan, kepercayaan, aqidah. Bagaimana? How do you think like a Muslim? Bagaimana kamu berpikir seperti orang Muslim? Jadi itu tahap yang paling penting kita menfokus. 13 tahun sebelum hijrah, itu yang semuanya ulama atau agama atau kementerian pada umum harus fokus dan menanalisis. Mendeskripsikan tahap ini. Bagaimana Muhammad SAW membangunkan elemen manusia yang bisa hidup sebagai Muslim. Nanti kita akan ketemu sama insinyur Muslim, sama dokter Muslim, sama guru Muslim. Itu tujuan agama. Seperti Umar, semuanya sahabat Muhammad tidak berada atau tinggal seluruh umur atau seluruh harinya di masjid, bukan. Umar orang politik, orang manajemen. Bilal tidak. Bilal ritual. Orang muazzin. Makasih. Jadi Abdurrahman bin Auf berdagang. Dari mana? Mereka bisa menerjakan sifat kemanusiaannya, tapi berdasar peraturan Islam. Bagaimana? Tahap yang sebelum berhijrah. Dulu. Dia yang membentuk karakter manusia. Lalu setelah itu, ya, ada aturan yang baru mulai turun setelah berhijrah. Setelah Muhammad berhijrah. Jadi kita butuh yang mengulangi lagi, menatur, mensusunan prioritas hidup kita. Jadi yang kita perlu menyusun lagi, mengatur lagi prioritas hidup kita, kemana kita menuju, ya, ketika kita berada di dalam satu bidang tertentu. Ya, betul. Masya Allah. Al-Imam Muhammad Abdu. حينما ذهب إلى saat Muhammad Abdu, Imam Muhammad Abdu, tahu Anda Imam Muhammad Abdu? Iya. Saat dia ke Eropa, dia pulang dari perjalanannya dan kasih kalimat yang paling terkenal. Saya ketemu di Eropa sama orang Muslim tanpa Islam, tapi di daerah Arab orang Muslim, orang dapat Islam tanpa orang Muslim. Kenapa ya Syekh? Karena dia mencoba membeli kaos. Orang penjual tidak mau. Jadi Imam Muhammad Abdu bertanya dan mau mendeskripsi kenapa. Itu bagus, harganya bagus, saya suka, saya udah lihat gini-gini. Tapi orang penjual, ya maaf ya Syekh, karena ini ada rusak di bagian dalam. Tidak dilihat. Syekh, ini siapa? Ini perlakuan, bersikap orang Muslim. Harusnya. Padahal dia bukan Muslim. Itu Islam. Itu Islam. Itu adalah ajaran Islam. Ajaran Islam. Bagaimana saya berpikir seperti dan berjalan seperti orang Muslim. Bukan hanya di dalam bentuk masjid. Bukan. Ya. Tuh. Masya Allah. Jadi kita bagaimana mendasari pemikiran kita terhadap ajaran Islam sebenarnya. Kita malu gitu. Tadi cerita bagaimana Muhammad Abdul menemukan Muslim di negara non-Muslim dan menemukan kekafiran atau ketidakislaman di negara Muslim gitu ya. Definisi ad-din saat ditanya, apa itu ad-din? Ya, dijawab apa? Ad-din an-nasihah, al-muamalah. Agama adalah al-muamalah, menggaulan, perlakuan. Itu agama. Itu adalah
Muhammad saat bersabda, bu'istu, kenapa? Saya diutus karena apa? Liutammim makarim al-akhlaq. Artinya apa? Menggaulan, perlakuan. Naam. Itu agama. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Bersaksi bahwa bahwa la ilaha illallah, bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah, dia iqamatus salah, itaiz zakat, saum. Itu Abdullah bin, padahal dia apa? Termasuk dalam rombongan munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Menghadiri zaman Muhammad. Menghadiri zaman Muhammad itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Salat di belakang Nabi. Oh. Tapi secara muamalah dia nggak tuntas. Itu bukan intinya. Allah Subhanahu wa taala saat mendeskripsi agamanya di dalam surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ihdina siapa? Sirat. Sirat. Artinya jalan. Bukan ritual, tapi jalan, perlakuan, aktivitas, pikiran, budaya, itu Islam. Itu makna dari sirat yang kita baca setiap hari itu ya. Anjib, siratal mustaqim. Itu artinya. Kenapa dicontohnya disebut contohnya di dalam surat Al-Fatihah, Al-Fatihah dengan jalan. Jalan yang lurus. Artinya apa? Praktis. Praktek. Kita butuh yang seperti itu ya Maulana. Iya. Itu tujuan kita. Betul. Itu. Kalau misalnya ada timbul pertanyaan begini. Mana yang lebih baik? Rajin sholat tapi sama orang lain akhlaknya buruk. Akhlaknya baik tapi dia jarang sholat. Dua-duanya buruk. Dua-duanya buruk ya. Allah mau yang murni, yang jernih. Yang jernih. Allah itu illa man atallaha biqalbin salim. Intinya ya fadilatul iman. Bagaimana hati saya ini? Ini buruk, ini buruk. Ini Allah mau mencari siapa? Mencari hati yang salim. Artinya ya sholat juga ya pergaulannya juga rapi. Bergaulan. Kamu tahu wanita, maaf kalau saya memutus. Kamu tahu cerita wanita yang masuk ke surga karena padahal dia wanita pelacur. Karena dia apa? Lihat anjing haus dan dia masuk sumur dan membawa air kuat. Kenapa? Perlakuan dia ya. Sikap dia. Sirat mustaqim. Tapi orang yang Abdullah bin Ubay bin Salul yang tinggal seluruh umur dia di masjid, termasuk rombongan apa? Munafik. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah, Allahumma astajib wa taqabbal ya Rabb. Ya Allah, benar-benar. Tapi begini sih, akhirnya muncul lagi permasalahan muamalah yang nggak tuntas di dalam pemeluk agama Islam, terutama di Indonesia ini. Terutama ketika mereka berhutang. Sebenarnya Islam tuh mengatur nggak sih hal itu? Hutang, dain. Maaf, kalau Anda mungkin ulangi biar saya paham maksudnya apa dari pertanyaan kamu, ulangi lagi. Di Indonesia, kalau tadi Syekh bilang bahwa ad-din muamalah. Agama adalah muamalah. Di Indonesia ini ada satu hal yang banyak merusak muamalah. Muamalah di sisi ekonomi atau di sisi pada ekonomi, umum? Bahkan merusak silaturahim, merusak pertemanan. Satu muamalah itu namanya hutang. Namanya hutang di sini? Hutang. Dain bahasa Arabnya. Dain di sisi sosial atau di sisi uang? Dain duit. Ya paham. Hutang pemutus silaturahim. Sebenarnya Islam memandang hutang itu seperti apa sih? Terpanjang ayat di dalam Al-Quran. Terpanjang ayat. Ayat terpanjang. Ayat di dalam Al-Quran namanya ayatul dain. Ayat hutang. Dain, ayat hutang. Terpanjang ayat. Dia disebut dalam surat Al-Baqarah. Di sebelah kiri. Panjang lembarnya. Panjang. Itu satu ayat. Satu ayat nubrul tentang hutang. Hanya. Jadi dia terpanjang. Artinya apa? Allah mengkonsentrasi sama manusia di sisi hutang itu. Kan tahu itu hutang nanti akan menjadi masalah. Jadi dia mensusunkan dan kasih aturan di dalam ayat ini. Bagaimana saya kasih?
bagaimana ada ini. Jadi ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Itu nomor 1. Jadi kalau saya ditulis kamu minjam uang dan saya ditulis pinjaman uang, jadi tidak mungkin tersesat. Tidak mungkin dihancur, tidak mungkin dihilang. Jadi ada walau kamu tidak mau kembali lagi, tapi saya mempunyai hak. Jadi itu nomor 1. Tapi ini aturan al-Islam. Tapi sebelum aturan al-Islam ada apa? Ada hati nurani yang saya dan Anda mencari menangkapnya. Ya itu yang saya dan Anda pernah di majlis di sini mendeskripsikan tahap yang sebelum al-hijrah. Bagaimana kita membentuk karakter Islam. Kalau saya menjalani hidup sebagai orang Muslim benar, saya akan kembali lagi uang saya, walau saya tidak ada uang. Saya tidak ada uang, pergi ke orang yang mempunyai hak. Maaf, kamu mempunyai hak dan ini waktu saya, tapi saya minta maaf. Walau Anda bisa sabar. Berarti ada pertama adalah menulis. Yang kedua adalah minta maaf kalau belum bisa bayar. Betul. Berikutnya. Berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim." Shadaqallahul azim. Artinya apa? Dia menyuruh orang yang atasnya hutang, yang dihutangkan. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang yang dihutangkan, biar kamu lebih baik kalau kamu bayar, biar bakar atau api yang di hati orang itu diam atau padam. Padam. Ini disebut ini di ayat itu. Jadi ada aturan di dalam ayat atau ayat ad-dain atau ayat hutang. Aturan bisa harus di. Tapi menyuruh juga orang yang pemilik uang, kalau orang yang dihutang uang tidak mampu betul, ya memaafkan semua. Disuruh juga di ayat yang sebelum terakhir di lembar yang kanan. Ini ayat daini lembar yang kiri. Ayat yang kanan, lembar yang kanan di bawah. Allah menyuruh orang yang punya hak, ya. Kalau orang itu tidak ada mampuan, ya, fa'antafu wa tusfah. Maksudnya lembar kanan itu ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa kalau kita sebagai yang memberi hutang, memberikan maaf atau membebaskan seseorang yang berhutang adalah sesuatu yang mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu tingkatan. Tingkatan, ya silahkan. Masya Allah. Tingkatan apa tadi sih? Maksud saya tingkatan, kalau saya mempunyai hak, ada beberapa tingkatan dengan secara ambil hak saya. Bisa maaf, bisa tidak, bisa gini, bisa gini. Bisa artinya apa? Saya punya hak dengan apa? Dengan surat yang pernah tertulis. Saya keras kepala mau hak saya, itu hak saya. Nggak malu. Karena itu hak saya. Tapi Allah menyuruh saya itu lebih baik bagi saya kalau saya memaafin uang itu dan silahkan, saya tidak mau. Lillahi ta'ala. Itu lebih baik. Lebih baik. Kalau yang orang yang dihutang, ya tidak mampu. Tidak mampu. Tinggalkan uangnya untuk lillahi ta'ala. Allah menyuruh. Tapi kalau kamu tidak mau, silahkan. Hak kamu. Dengan surat yang tertulis. Silahkan. Biar tidak dihancur, biar tidak kita merugikan silaturahim. Tapi kita butuh dasar niyah juga. Dasar niyah yang mana? Tahap yang sebelum hijrah. 13 tahun. Harus dari awal. Masya Allah. Kita dapat banyak sekali ilmu baru dari Syekh hari ini. Tadi awal pandangan Syekh terhadap dunia dakwah di Indonesia, keberagaman bagaimana profesionalisme juga di Indonesia, bagaimana orang di Mesir belajar Islam. Kita juga belajar bahwa ad-din muamalah, bahwa agama adalah bagaimana kita bermuamalah kepada sesama kita. Dan tadi saya titip pertanyaan tentang hutang, karena hutang kerap kali menjadi pemutus silaturahim banyak orang.
Kenapa saya bertanya tentang hutang? Ya, Ada satu titipan pertanyaan. Ya, kenapa ya Maulana? Kenapa ya pertanyaan itu ya? Karena ada pertanyaan titipan ini. Masya Allah. Kita bacakan pertanyaan-pertanyaan ya. Masya Allah. Di sesi ini, Insya Allah. Untuk Syekh Ridha Daud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, kalau ada orang sudah punya kemampuan untuk membayar hutang, tapi dia malas untuk membayarnya. Malas? Malas untuk membayarnya, padahal sudah punya kemampuan. Apa hukumnya? Makan haram. Makan haram. Haram ya? Makan haram. Seperti mencuri, seperti penipu, seperti ini, seperti makan haram. Karena dia apa? Itu bersabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bersabda, kalau ada orang yang mematalah, di bahasa Indonesia tidak tahu. Kalau ada orang yang mematalah itu memanjangkan, menunda menunda. pembayaran. Nanti apa? Nanti tidak ada, nanti tidak ada. Itu apa? Makan haram. Uang itu akan memasuk di badannya seperti racun. Kamu tahu? Disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut kondisi ini, hal ini dengan bersabdanya. Orang yang menandan atau mentunda mana-mana. Makan haram yang mempunyai. Awas ya. Hati-hati, Masya Allah. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Bekasi. Syekh, apa pengaruh makan haram pada sifat atau kehidupan kita sehari-hari? Wow, nyambung juga nih pertanyaannya, Masya Allah. Syekh, pengaruh makan haram. Tadi kata Syekh racun. Pengaruhnya apa, Syekh? Apa? Pengaruh daripada makan haram. Athar-atharnya. الذين يأكلون الربا لا يقوم بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى بالفرمان الذين يأكلون الربا ما يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Dia tidak menyadari. Efeknya di atas muka bumi, realistisnya, kenyataannya hidupnya seperti apa? Yang mabuk. Seperti yang disentuh syaitan. لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Ayat itu ayat riba. Orang yang makan haram. Dia hidup seperti apa? Seperti yang mabuk. Yani kecelakaan di dinding ini, lalu di dinding ini, lalu dijatuh di lubang, lalu balik berdiri. Itu ciri khas orang yang makan haram. Hidupnya. Kamu bisa lihat, kalau orang makan haram bisa lihat keadaan pikirannya atau perasaannya setiap hari berubah. Berubah. Tidak stabil. Berubah ya. Karena la yaqum berfirman Allah Subhanahu wa taala firman Allah illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas. Artinya apa? Orang yang tidak menyadari. Tidak bisa mabuk. Mabuk. Seperti gini. Itu firman Allah di dalam ayat itu. Itu keadaan di atas muka bumi. Karena realitis, praktisnya. Bukan hukum itu bukan hanya dalam akhirat, yaumul qiyamah. Bukan. Di dunia juga. Ya Allah. Tapi dia, ya'udzubillah, tidak sadar. Orang yang melakukan seperti itu tidak sadar. Tapi orang yang beriman, orang yang murni, orang yang berislam betul, bisa lihat. Bisa merasa keadaannya. Saat itu dia bersyukur bahwa dia yang makan haram, bukan saya. Jadi saat itu orang beriman akan mentenang hatinya. Saat lihat orang yang makan haramnya, ya betul. Kalau ada orang memakan uang saya marah. Saya sedih. Saya gini. Tapi sabar karena apa? Ayat yang seperti itu. Jadi tenang aja kalau kita dizolimin orang, misalnya dipinjemin orang yang nggak bayar, kasihan malah. Allah sandaran saya. Allah sandaran orang beriman. Iya. Itu cukup atau tidak? Cukup. Nggak tenang tuh kalau kita nggak sengaja makan uang haram. Harusnya kita nggak tenang ya, karena hidup kita akan berubah tadi. Hidup kita, saya akan lihat efeknya. Dia makan racun. Pasti apa lakukan makan racun? Sakit. Tidak sadar, kurang kuat. Ini yang makan racun badannya begini, mukanya cahayanya dihilang, cepat tua, gini-gini. Itu orang yang
makan haram, racun atau haram. Auzubillah, Allahumma amin. Ya Allahumma Allah. amin. Bahkan bukan kita yang makan, saat kita mendapatkan rezeki dari yang haram, kita ngasih keluarga kita makan haram. Sahabat Masih Nabi kita Muhammad ada racun. di dalam sejarah Nabi Muhammad. Sahabat Nabi Muhammad berdagang semuanya, dia hampir kerja berdagang. Tapi mereka menghindari 99% dari uangnya takut haram. Meneluar 99% uangnya yang hasil berdagang meneluar lillahi ta'ala takut haram. Jadi para sahabat mengeluarkan 99% uangnya disedekahkan sebagai sedekah kalau dia menhitung. Menhitung pekerjaannya, pekerjaan saya contoh 1 juta. Ya. 900.000. 900.000 dia bilang 900.000 saya tidak tahu itu dari mana. Yang tahu itu 100. Karena dia takut masuk haram tanpa sadar. Oke, 90% kalau nggak jelas dia keluar. Saya takut tanpa sadar masuk uang haram. Nauzubillah min zalik. Kedua, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada sahabat tanya, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Waalaikumsalam. Saya bertanya, "Uhibbu an akuna mustajabat da'wah." Muhammad ditanya orang, apa? Uhibbu an akuna mustajabat da'wah. Saya suka menjadi orang dakwanya dikabul cepat. Doanya cepat terkabul. Cepat terkabul. Jawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Atib mat'amak. Perbaiki makananmu. Menhalalkan, berbaiki makananmu artinya apa? Pekerjaan kamu, uang kamu, cara kamu mendapatkannya. Kunci. Jawab tahu kunci kabul doa nomor 1. Nomor 1 makan halal. Tuh ikhwan akhwat, hati-hati dari apa yang kita makan. Iya. Pastikan berasal dari yang halal. Bahkan tadi menurut cerita ada satu sahabat membuang 90% uangnya atau hartanya dari hasil perdagangan karena dia takut ada yang haram di situ. Tidak sadar. Karena itu masuknya nggak jelas. Ya Allah, inspiratif sekali dan sangat tamparan buat kita, di mana kita dapat duit banyakan seneng. Jangan seneng dulu. Dapat rezeki banyak, ujiannya juga banyak ya, Syekh. Ya betul. Ya Allah. Betul ya Maulana. Ya betul. Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khair. Wa jazakum ya Syekh Aisyah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada kesempatan waktu kesini lagi ya. Allahumma amin. Insyaallah wa ana tahta amrik. Mudah-mudahan Allah kasih kesehatan, kasih semangat terus dalam dakwahnya. Mudah-mudahan dakwahnya juga bisa menjadi wasilah hidayah. Allahumma amin. Buat banyak orang. Allahumma amin. Masya Allah. Dan antum juga ya Ustaz Aisyah. Syekh Aisyah. Semangat terus. Makasih banyak sudah memberi pencerahan untuk warga Indonesia, khususnya untuk para pendengar Radio Saatnaim. Ikhwan akhwat, ini tadi pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir. Barangkali ikhwan akhwat ingin senang dengan acara seperti ini, ikhwan akhwat bisa mengirimkan donasi ke nomor 722-22-30033 atau 72-nya 4 kali 333 Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Wakaf Rumah Quran Silaturahim. Donasi Anda akan dipergunakan untuk bayar listrik, perawatan gedung, untuk perawatan kamera dan lain sebagainya. Karena kalau ada rezeki yang halal aja, kalau nggak halal nggak usah, nggak apa-apa. Ya, betul. Iya. Karena terima kasih banyak atas perhatiannya. Setelah sampai akhir acara, mudah-mudahan bisa menjadi wasilah hidayah buat kita semua. Ikhwan akhwat, saya Isa Alkaf, ada Cahya, ada Ninda, ada Raisa, ada Guntur juga di sini, ada Atep, Anis Mualim, dan juga Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri. Mari sama-sama kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.